Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islami wal ihsan. Allahumma alhimna marasida umurina wa izna min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini manusia dengan 3 kepentingan. Yang pertama, manusia ini memiliki kewajiban, tanggung jawab dan tugas kita ini. Jadi seluruh manusia yang sekarang ada di muka bumi yang konon kabarnya jumlahnya 7 miliar. Hadirin, memiliki 3. 1, memiliki kewajiban, 2, tanggung jawab, dan yang ketiganya tugas. Apa kewajiban kita, hadirin? Kewajiban kita sama dengan jin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, dan tidaklah semata-mata aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Jadi sama status kita dengan jin. Kewajibannya adalah untuk beribadah. Apa itu ibadah? Ibadah itu intidoru sholat ba'da sholat, menunggu waktu sholat setelah datangnya waktu sholat. Jadi innamal a'malu nabinniyat. Segala amal itu tergantung daripada niat. Jadi ini setelah sholat subuh, niatkan oleh kita bahwa kita akan menunggu datangnya sholat duhur. Maka setiap apa yang kita lakukan, hadirin rahimakumullah, asal tidak melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak melanggar daripada perintah Allah, dan juga kita menjauhi daripada larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala, maka hadirin rahimakumullah, pada saat dari subuh sampai duhur wafat dalam keadaan fi sabilillah. Karena niatnya tadi menunggu sholat duhur. Begitupun duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Hadirin, niatkan pada waktu kita tidur menunggu sholat subuh. Maka dalam waktu saat tidur pun dia wafat, wafat dalam keadaan husnul khotimah, masuk ke dalam surga. Ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Ibadah ada 2, ada ibadah mahdoh dan ghair mahdoh. Mahdoh mah kita sudah tahu, sholat, zakat, puasa, haji. Hadirin, subhanallah. Manusia dengan jin berbeda. Manusia ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan akal musyahadah, sementara jin diberikan akal ghair musyahadah. Manusia diberikan akal aktif, sementara jin diberikan akal pasif. Akal manusia ini, hadirin rahimakumullah, bisa menyimpan file-file kehidupan apa yang kita alami ke belakang, bisa menghadapi perkara-perkara yang kita hadapi di saat ini, dan bisa menganalisa ke masa depan. Itu akal kita, karena aktif. Sementara akal jin mah, hadirin, tidak bisa dia menyimpan file-file kehidupan yang dia sudah lalui. Hadirin rahimakumullah, juga tidak bisa menganalisa ke depan, hanya mampu menghadapi saat ini. Itu jin. Gak percaya, tanyakan ke jin. La ilaha illallah. Ini
Maka karena manusia ini diberikan akal aktif, maka oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian diberikan tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Untuk menjadi khalifah, pemakmur muka bumi dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Prototipenya dirin rahimahullah, contohnya diturunkan 124.000 para nabi, di dalamnya 313 para rasul. Itulah khalifah Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan muka bumi dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu khalifah. Dan kita pun harus jadi penerusnya. Maka hadirin rahimakumullah, yang ketiga, kebetulan kita dipilih oleh Allah tidak meminta menjadi umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana umat Rasulullah ini sangat dicemburui oleh para rasul-rasul, para nabi, para kaum terdahulu. Bahkan rasulnya pun dicemburui. Nabi Adam pernah berdoa, ya Allah jadikan aku daripada nabi akhir zaman. Kata Allah, tidak ada, nabi akhir zaman sudah ada, tapi keturunan engkau. Nabi Nuh juga begitu. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah jadikan aku nabi akhir zaman. Sudah Ibrahim, tapi kamu akan dijadikan contoh sebagai orang yang paling dekat kepada aku oleh umat akhir zaman, dan dia lahir daripada keturunan engkau. Nabi Musa juga begitu. Nabi Isa juga. Dari sekian hadirin nabi yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, doanya hadirin rahimahullah langsung pada saat Nabi Isa berdoa, ya Allah jadikanlah aku nabi akhir zaman. Isa, nabi akhir zaman sudah engkau tahu di dalam Injil yang aku turunkan. Hadirin, jelas dalam surat Shaf. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqul lima baina yadayya minat taurati wa mubassiram bir rasuli ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Dikabarkan Ahmad. Kalau begitu ya Allah, kalau tidak bisa menjadi nabi akhir zaman, jadikan aku umat akhir zaman. Maka doa ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa diangkat, lalu kemudian nanti akan turun menjadi umat akhir zaman, membunuh Dajjal laknatullah alaihi. Pengikut Dajjalnya sekarang sedang genosid. Hadirin rahimakumullah, sedang membantai saudara-saudara kita. Itu. Jadi nanti Dajjal laknatullah alaihi itu akan datang dari Khuraisyan itu tempat antara hadirin rahimakumullah Afghanistan, kemudian Iran dan Irak, juga Syria akan timbul dari situ. Sama Imam Mahdi pun akan datang dari situ. Dajjal laknatullah alaihi hadirin rahimakumullah, subhanallah, akan diikuti 70.000 orang daripada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, tapi bukan Yahudi asli, tapi Yahudi Zionis. Sedikit nih sebelum ke materi. Siapa orang yang sekarang sedang membantai, Pak? Kemarin dulu sejarah sudah saya terangkan bahwa ada cicitnya Nabi Nuh namanya Kan'an. Bukan anaknya Nabi Nuh nih. Kan'an ini cicitnya daripada Ham. Ham ini hadirin diberikan hadirin rahimakumullah oleh Nabi Nuh warisan sebelah utara. Ham ini hadirin rahimakumullah, ingat dulu anak Nabi Nuh ini ada 4. Syam, Yapit, Ham, Yam. Yam ini Kan'an yang dulu tenggelam kafir. Maka tinggal Syam, Yapit, Ham. Syam berkembang menjadi Syametik. Keturunannya menjadi nabi-nabi, badan tinggi, kulit putih, hidung mancung, rambut ikal. Itu menjadi nenek moyang orang-orang Arab, orang-orang Timur Tengah, mendapat warisan dari rahimakumullah bumi sebelah selatan dari Bukit Ararat ataupun Gunung Judi, di mana itu ada antara din rahimakumullah negara Erdogan itu di mana? Erdogan di Turki,
kemudian Iran, Irak, Syria. Hadirin rahimakumullah ke sebelah selatan. Sementara hadirin rahimakumullah Yapetik dia kulit coklat, hidung kecil, mata hitam, rambut lurus. Kita banget ini mah. Diberikan hadirin rahimakumullah, masya Allah, warisan bumi sebelah utara. Kalau keturunan Syam, dan Syam didoakan oleh Nabi Nuh, ya Allah, Syam dan keturunannya jadikanlah dia nabi-nabi dan rasul-rasul. Kalau Yapetik atau Yapit didoakan oleh Nabi Nuh, ya Allah, daripada keturunan Yapit jadikanlah pemimpin-pemimpin. Dia adalah nenek moyang orang-orang Romawi kuno dan Yunani kuno. Maka yang pertama kali mendirikan kerajaan adalah Romawi. Ham, hadirin rahimakumullah, anak Pangais bungsu. Ini kulit hitam, hidung besar, hadirin rahimakumullah, rambut keriting, kecil-kecil. Itu adalah nenek moyangnya orang Afrika. Diberikan hadirin rahimakumullah apa namanya? Warisan bumi sebelah barat. Tapi nggak tahu kalau Papua kok ada di situ ya. Dibawa kali apa lewat gitu. Tahu-tahu ada di sana. Subhanallah. Maka pada saat hadirin Nabi Nuh ini tua, dirawat oleh anaknya daripada Syam dengan Ham. Maka kemudian didoakan, ya Allah, ini cucuku keturunan daripada Syam dan Ham, jadikan juga dia pemimpin-pemimpin di muka bumi ini untuk kaumnya. Singkat cerita hadirin rahimakumullah, Ham yang tadi kulit hitam itu punya anak, punya cicit. Cicit tadi punya cucu. Maka hadirin rahimakumullah, cucunya itu namanya Kan'an. Maka Kan'an dan anak daripada hadirin rahimakumullah cucunya Syam, dia berjalanlah ke selatan. Karena kalau langsung ke barat tidak bisa, karena itu lautan. Maka dia bareng ikut dengan rombongannya Syam, mau ke selatan, mau mengisi hadirin rahimakumullah, mau mengambil, memakmurkan daripada bumi selatan ini Syam. Haman nanti mau belok. Pada saat kemudian berpisah sama terus ke selatan, Ham hadirin diam dulu di pinggiran pantai dan dia akan ke barat menelusuri pantai. Itulah yang sekarang disebut Gaza. Maka Gaza itulah kemudian terkenal dengan hadirin rahimakumullah tanah Kan'an. Kan'an ini kemudian punya anak, Pak. Siapa anaknya? Namrud laknatullah alaih. Namrud laknatullah alaih punya anak nanti wanita, kawin dengan Aus bin Unuk. Hafal Aus bin Unuk? Yang apa namanya? Yang di raksasa itu 35 km tingginya. Hadirin rahimakumullah, anaknya si Unuk. Unuk ini adalah anak Nabi Adam. Hadirin rahimakumullah, lahir yang paling jelek. Kepalanya 2, tangannya, jarinya satu tangan 10, yang ini 10, kakinya pun begitu 10, paling jelek. Akibat apa? Akibat hadirin rahimakumullah, Siti Hawa ngidam, ingin apa? Ingin jantung dengan hatinya menjangan. Maka ini kesempatan iblis, maka setan anaknya dirubah menjadi menjangan, disembelih, dimakan. Ketawa sudah iblis. Tujuannya tercapai, dia ingin masuk ke dalam darahnya daripada Adam sehingga menjadi aliran darah di dalam keturunan Adam. Maka jadilah lahir Unuk. Unuk. Maka Unuk ini wanita paling jelek, lalu diberikan ilmu sihir oleh iblis laknatullah alaihi. Dia menjinahi seluruh laki-laki keturunan daripada hadirin rahimakumullah Qabil. Maka kemudian lahirlah hadirin rahimakumullah Aus. Maka dia berdoa, ya Allah, kalau dia sudah melahirkan, matikan dia, terkam dengan hewanmu yang paling buas di muka bumi ini. Maka manusia pertama kali dimakan oleh harimau, hadirin rahimakumullah, karena setelah dia melahirkan, bayinya diambil, bau darahnya hadirin rahimakumullah terus keluar, maka terendus oleh harimau, the lion, maka kemudian dia diterkam. Subhanallah. Maka hadirin rahimakumullah, tadi Aus bin Unuk ini dia usianya 1800 tahun
hidup dari masa Nabi Adam hingga mati nanti pada waktu zaman Nabi Musa. Pada waktu zaman Nabi Musa dia bisa mengecilkan badan, diberikan ilmu juga sama si iblis lanatullah alaihi, jadi rajanya Kan'an. Hadirin, perang dengan Nabi dia, hadirin rahimakumullah, maka si tadi keturunan dia dengan anaknya din rahimakumullah, siapa namanya? Anaknya si Namrud laknatullah alaihi, itu hadirin menjadi keturunan Fir'aun laknatullah alaih. Lalu kemudian ada juga din menjadi siapa namanya, Musa Samiri yang nantinya akan muncul lagi menjadi Dajjal laknatullah alaih. Lalu kemudian terus terah din rahimakumullah menjadi orang-orang yang disebut Zionis. Orang Zionis ini hadirin terus keturunan menjadi keturunan Yahudi, dari Yahuda terus kawin asimilasi. Maka kemudian mereka beda memahaminya. Darah orang Yahudi, keturunan daripada Yakub alaihissalam, tapi pola pemahaman pemikirannya dia tidak mau menyembah Tuhan, tapi dia menyembah dirinya sendiri. Dia katakan, aku hidup dengan diriku sendiri, kehidupanku tergantung aku. La ilaha illallah. Jadi begitu Pak. Jadi itulah disebut Zionis. Lanjut. Maka hadirin rahimakumullah, kita sebagai umat baginda Nabiullah Muhammad SAW punya tugas. Tugasnya apa? Tugasnya lihat dalam surat Ali Imran 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum, kamu semuanya adalah khaira umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang diturunkan kepada manusia, dikeluarkan kepada manusia, yang ayat dilahirkan asbab ibu bapak kamu. Ukhrijat linnas untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk memerintah kepada kebaikan dan mencegah diri kita semua orang supaya tidak berbuat kemungkaran. Subhanallah ini. Namun, baru ke materi Pak. Namun dua perkara tadi, kita bisa ibadah dan bisa menjadi dakwah, penentunya harus ada khalifah. Maka khalifah hadirin rahimakumullah yang bisa memimpin umat, yang bisa memberikan hadirin fasilitas untuk ibadah, untuk dakwah, hadirin khalifah yang mana? Subhanallah. Maka ada sebuah hadis tentang analisa akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi akhiriz zamani amarahu dhalamatun wa uzara'u fasaqatun wa qudatun khawanatun wa fuqaha'u kadzabatun faman udrika minkum dalikaz zamana fala yakunanna lakum jabiyan wala arifan wala syurtiyan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu fi akhir zaman. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akan datang di akhir zaman itu amarahu dhalamatun, pemerintah yang dolim, yang dia lebih cinta kepada keluarganya, membuat dinasti buat keluarganya, dan tidak cinta kepada umatnya, kepada rakyatnya. Betul kata Rasulullah, di akhir zaman bakal ada hadirin rahimakumullah, yakunu fi akhir zamani amarahu dhalamatun, pemimpin yang dolim. Pada waktu saya menerangkan ini Pak, ada pertanyaan di Bogor, Ustadz, tentang masalah orang dolim ini, saya ingat sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda bahwa di antara doa yang tidak akan terhijab oleh Allah dan pasti diterimanya adalah doa orang yang didolimi. Bahkan kalau dia pun seorang kafir musyrik,
didolimi oleh orang yang beriman, dia berdoa, orang beriman itu hadirin akan terjungkel. Tapi Ustadz, kenapa ya? Kenapa itu orang Palestina sejak 75 tahun yang lalu didolimi oleh orang-orang yang kafir, orang yang Yahudi, orang yang sudah oleh Allah ghairil maghdub dibenci, didoakan, bahkan didoakannya oleh Imam Haram, Imam Nabawi, imam-imam seluruh dunia yang hafiz Al-Quran, bahkan didoakan oleh orang-orang suci jamaah haji jutaan setiap tahun. Kenapa itu Yahudi tidak jatuh-jatuh? Bahkan makin hari Palestina itu semakin menderita. Kenapa? Coba jawabannya gimana tuh Pak? Belum waktunya. Padahal tidak bisa tertahan itu dolim ini. Ternyata saya temukan satu kitab Pak. Kitabnya din rahimakumullah ada tafsir surat Al-Fatihah. Setiap orang berdoa pasti pakai surat Al-Fatihah. Imam pun hadin rahimakumullah pada saat dia berdoa, baik itu dalam kunut subuh maupun kunut nazilah, awalnya dia pun berdoa dengan surat Al-Fatihah. Di dalam kitab itu dikatakan, pertama, surat Al-Fatihah tidak ada mukjizatnya di dalamnya dan tidak ada kebarokahannya kalau tidak dibacakan di awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini nih. Disambungkan dengan 5 hadis. Kullu kalamin dibalin wa amalin wa kaulin la yabda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwal abtar. Setiap perkara yang penting menjalankan amar perintah Allah Subhanahu wa taala, baik berupa amalan maupun perkataan, kalau tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwal abtar, tertolak di sisi Allah, terpotong, terputus. Oh, saya pikir ini pantas karena imamnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahnya. Imam sudah setelah tahu tentang hadirin rahimakumullah hal ini, beliau sampai sekarang jahar hadirin rahimakumullah. Kalaupun beliau tetap imam di sana, jaharnya kedengaran sama 2 sob. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu tidak. Mohon maaf saya tegas sekarang ini. Saya datang kepada seorang teman saya, dia LC, hafiz Quran. Maka saya tanya, Tad, subhanallah, antum hafiznya kan di sana ya, di Saudi? Iya Ustaz. Saya pengen nanya ini, antum sama kawan-kawan antum kalau ngapalin Quran di sana pakai Quran cetakan mana? Ya Quran yang kita pakai lah. Enggak, kalau di sini kan Qurannya Quran cetakan Indonesia. Cetakan mana? Ya cetakan Saudi itu yang banyak di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi itu kan, yang kita sendiri suka beli, suka disimpan katanya barokah. Saya ingin lihat, antum coba lihat itu di Quran cetakan Saudi. Ternyata di Quran itu cetakan Saudi saja Bismillahirrahmanirrahim nomor 1, Pak, ayat nomor 1 daripada surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin surat yang kedua, ayat yang kedua. Kenapa dalam sholat tidak dibaca? Sementara din rahimakumullah tidak sah sholatnya kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Tidak sah membaca surat Al-Fatihah berarti tidak sah sholatnya. Kalau 1 huruf saja, jangankan 1 ayat hadirin dihilangkan, dilewat surat Al-Fatihah, 1 huruf saja ketinggalan tasdidnya, tidak sah baca Fatihahnya. Subhanallah. Kejawab ya? Jadi rupanya itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillah. Ternyata ini keberkahan hilang, kemujizatannya hilang. 1. Yang kedua, kita ini
Ternyata di dalam surat Al-Fatihah ada 5 jebakan Batman. Kalau salah kita mengucapkan, kita menyebut nama syaitan. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Hirroh. Kalau ro-nya hilang tasdidnya, hiroh, itu adalah nama syaitan yang suka mengingatkan perkara dunia. Makanya wajar waktu kita sholat, Allahu Akbar, setelah doa iftitah, Bismillahirrahmanirrahim, ro-nya tidak diperhatikan, langsung blok. Waduh, HP di mana, segala macam utang kelihatan. Diingatkan. Harus ingat Bismillahirrahmanirrahim. Ro-nya ada tasdid tuh. Kita itu. Yang kedua, setan hiroh itu satu. Alhamdulillah. Nah, lamna ditasdid dan dipanjangkan. Alhamdulillahi. Alhamdulillah. Yang kedua adalah syaitan namanya dulillah. Dulillah kalau di hadis tidak ada tasdid dan tidak dipanjangkan, itu nyebut nama dia. Alhamdulillah. Dulillah. Apa pekerjaan si dulillah? Bikin keraguan-raguan. Sudah ragu ini teh duhur apa asar ya? Apa subuh? Apa isya? Suka begitu kira-kira? Kalau sholat sendiri? Rokaat apa 3 rokaat? Tadi itu, wah sudahlah. Dulillah. Harus ditasdid, ditambah, dipanjang. Alhamdulillahi. Yang ketiga, syaitonir rajim yang suka disebut hirob. Alhamdulillahi Rabb. Nah, hirob itu adalah syaiton yang dulu hadirin rahimakumullah disembah oleh si Namrud laknatullah alaihi. Namrud ini menyembah patung. Patung ini hadirin bisa berbicara karena si hirob itu masuk. Jadi kalau siapa Namrud laknatullah kalau mau berperang, hadirin rahimakumullah, dia datang dulu ke patung itu minta petunjuk harus bagaimana strateginya. Itu hadirin namanya adalah Dewa Hirob. Kita panggil, makanya perang terus tuh. Harusnya bagaimana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu. Kebanyakan bagaimana? Alhamdulillahi Rabb. Tuh. Harusnya bagaimana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu. Alhamdulillah segala puji lillahi hanya untuk Allah Rabbul Alamin, Rabb seluruh alam, pencipta seluruh alam. Kalau kita hirob, naudzubillah min dzalik. Harusnya bagaimana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu. Yang keempat, yang kelima, syaitan kana dengan kanas. Iyaka tuh, iyakana satu, wa iyakanas dua. Ini kana dan kanas, syaitan adik kakak. Yang kana hadirin rahimakumullah menghijab doa si hamba supaya tidak tembus ke langit secara vertikal. Si kanas menghalangi doa si hamba supaya tidak horizontal hablum minan nas. Kana dengan kanas. Harusnya bagaimana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu. Saya sendiri bingung ini bacaan orang Indonesia ini dari mana? Sementara Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ngajarinnya begitu. Kiai Haji Ahmad Dahlan ngajarinnya begitu. Guru saya di Banten hadirin rahimakumullah, semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Hadirin rahimakumullah, dirahmati di pusaranya, di kuburnya. Hadirin Buya Dimyati ngajarin begitu. Subhanallah. Ajib ya. Jadi memang sih pembacaan surat Al-Fatihah ada 3 bentuk. Satu secara syariat Islam, yang kedua secara thariqatul iman, yang ketiga dengan hadirin rahimakumullah hakikatul ihsan. Kalau syariatul Islam tunduk kepada yang disebut qiraatus sab'ah, yang sekarang suka dibaca qiraatus sab'ah, itu mah hanya menggugurkan daripada
rukun saja dalam sholat. Boleh dipakai, dibaca, asal artinya hadirin kita paham. Yang kedua dengan sanad kepada Rasulullah. Tapi kalau sanad juga hadirin rahimakallah, tadi sahabat qiraatus sab'ah bisa dipilih di antara 7. Qiraah itu ada 14. 7 yang boleh dibaca dalam sholat, dan hadirin rahimakumullah di luar sholat membaca Al-Quran. Kemudian 2 boleh dipakai di dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang keempatnya hanya boleh dipakai pada waktu menafsirkan tafsir. Dan yang 2 tidak boleh dipakai dalam sholat, dibaca dalam Al-Quran maupun untuk tafsir. Karena hadirin itu adalah nagom. Artinya nagom ini cengkok daripada lagu. Jadi tidak boleh kalau Al-Quran dipakai nada cengkok lagu. Jadi itu. Jadi kalau mau kita niat berdoa dan doa kita dikabul karena Al-Fatihah itu adalah doa, maka pakai haqiqatul ihsan tadi. Hilangkan tadi, jangan menghilangkan bismillahirrahmanirrahim, jangan kena jebakan Batman 5 nama syaitan. Subhanallah. Oke, lanjutkan. Wa wuzara'ul fasaqatun, maka menteri-menteri hadirin rahimakallah akan banyak yang menjadi orang-orang yang fasik. Fasik itu diantaranya apa? Dia bikin pelaturan tapi dilanggar sendiri. 1. Fasik ini hadirin dia menerima pekerjaan padahal bukan ahlinya. Ada yang begitu ada? Menteri Kesehatan ahli apa? Ahli nuklir, Pak. Ya mungkin wajar kalau sakit nanti gampang dinuklir aja. Hadirin, Menteri Agama apa? Pemimpin ormas. Subhanallah. Bingung. Benar kata Rasulullah, wa wuzara'u fasaqatun. Maka menteri-menteri maka menjadi orang-orang yang fasik. Wa qudatun khawanatun, para penegak hukum hadirin rahimakumullah, yaitu hakim-hakim menjadi khawanatun, menjadi pengkhianat. Bukan menegakkan hukum tapi menegakkan keluarganya. Ada. Wa qudatun khawanatun wa fuqaha'u kadzabatun. Nah, ulama juga kena. Para fuqaha, para ulama ahli hukum kadzabatun, berbicara hadirin rahimakallah bohong. Jadi kalau sudah menghadapi yang punya duit, lidahnya itu cadel. Balelo, cadel itu. Pak, bagaimana hukumnya ini Pak ulama? Bentar. Wani piro. Allahu Akbar. Tapi alhamdulillah di kita tidak. Ulama tegas keluarkan hukum fatwa haram untuk tidak boleh produk-produk Yahudi berasliansi dengan Israel dibeli. Maka paman adraka minkum dalika zaman fala yakunanna lakum jabiyan wala arifan wala syurtiyan. Jadi kalau sudah datang zaman seperti itu, hadirin rahimakumullah, hati-hati, kalian jangan hidup seperti orang-orang yang suka menagih pajak, meminta sambil memaksa. Kemudian hadirin rahimakumullah, seseorang dipinta lalu ditakut-takuti dengan hukum. Jangan seperti itu hidup kamu. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, tidak saya tampilkan karena katanya hadis itu adalah doib, lemah. Yang ini sahih, yang tadi. Bahwa nanti di akhir zaman akan hadirin rahimakumullah pemimpin seperti singa, apalagi wajir, menteri-menteri seperti ajag. Ajag itu apa? Ajag, anjing hutan itu apa namanya? Yang suka itu apa? Serigala. Lalu kemudian hadirin rahimakumullah penegak hukumnya itu hadirin rahimakumullah seperti anjing. Lalu kemudian umatnya hadirin rahimakumullah masyarakatnya seperti kambing. Subhanallah. Oke. Oleh karena itu, terima kasih. Oleh karena itu yang berarti kita bisa menjalankan kewajiban kita ibadah dan tugas kita di dakwah kalau tanggung jawab ini dipikul oleh seseorang khalifah, seseorang hadirin pemimpin yang amanah, yang dulu oleh Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan menjadi seorang nabi. Dan berarti kalau begitu pemimpin kita harus memiliki sifat-sifat kenabian. Apa sifat nabi? Siddiq, amanah,
patonah tablik. Sidik benar, amanah bisa dipercaya, patonah cerdas, tablik menyampaikan. Jadi saya hanya kasih ilmu ke Bapak tahun 2024 ini, pilihlah pemimpin yang memiliki 4 sifat ini: sidik, amanah, patonah, lalu kemudian tablik. Sidik benar, artinya jelas keturunannya, bahwa keturunannya tidak cacat untuk Indonesia, ternyata keturunan orang yang menegakkan Indonesia. Dari darahnya pun darah yang hampir dekat dengan kenabian. Karena apa? Karena hampir satu kaum dengan Nabi. Subhanallah. Sidik benar, hadirin, kelihatan daripada hadirin rahimakumullah taatnya, terutama kepada ibunya. Silahkan dari yang 3, 1, 2, 3 itu pilih yang mana. Saya nggak akan nunjukin dah sama Bapak. Sidik. Sehingga orang mengatakan benar, benar, benar. Sidik. Yang kedua, amanah. Amanah ini bisa dipercaya, hadirin rahimakumullah, subhanallah. Amanah ini, kalau orang amanah, orang baik, ada di dalam kitab Nasuhul Ibad. Kalau kita mau menilai seseorang, jangan tanya, jangan mengetahui seseorang, jangan tanya kepada saudara dengan kepada kawannya, karena dia akan membaguskannya. Tanya lawannya. Kalau kata lawannya, dia mah bagus, apalagi lawannya ini yang tadinya dia memusuhi menjadi, hadirin rahimakumullah, sahabatnya. Idfa billati ahsanu sayyi'a wa idalladzi bainaka wa baina adawatuka ana waliyyun hamim, maka dia berarti orang yang amanah. Lalu kemudian sidik, amanah, patonah, yang cerdas. Tadi patonah, cerdas. Dan yang ketiga, yang keempatnya tablik. Tablik ini menyampaikan kebesaran Allah, segala sesuatu kita kepada Allah, segala sesuatu salawat. Salawatnya hadirin rahimakumullah jelas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghilidh dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ini salawat ini dulu didengungkan rame-rame adin di Jabodetabek, dipimpin adin rahimakumullah, diwajibkan, difatwakan oleh ulama pendiri Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah waktu menghadapi hadirin rahimakumullah komunis, Gestapo, gerakan 30 September. Makanya alhamdulillah ulama-ulama di Jabodetabek, Jawa Barat, karena mendengungkan itu tidak ada yang korban. Tidak ada yang dibantai oleh Palu Arit. Karena ini subhanallah. Nah, Pak, jadi insya Allah di 2024 biar hadirin rahimakumullah kita pun bahagia hidup dunia dan akhirat, pilih pemimpin yang memiliki sifat kenabian, karena memang yang disebut khalifah adalah nabi, berarti penerusnya pun harus memiliki sifat kenabian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi wa ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Allah biya ya Allah biya ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biya ya Allah biya ya Allah bi husnil khatimah. Insyaallah kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.